Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang Cost Utility Analysis yang telah disusun oleh Afni Mirlandari dengan Wahyu Catur Tunggalwibowo. Pokok bahasan yang akan dibahas, yang pertama ada definisi, yang kedua ada tujuan, yang ketiga ada manfaat, yang keempat ada prinsip, yang kelima ada kelebihan dan kekurangan, yang keenam ada cara menghitung analisis cost utility, dan yang terakhir ada contoh kasus dari analisis cost utility. Definisi dari analisis cost utility adalah tipe analisis yang mengukur manfaat dalam utilitas beban lama hidup, menghitung biaya per utility, mengukur rasio untuk membandingkan di antara beberapa program. Dalam cost utility analysis, peningkatan kesehatan dapat diukur dalam bentuk penyesuaian kualitas hidup, dan hasilnya akan ditunjukkan dengan biaya penyesuaian kualitas hidup. Selanjutnya ada tujuan dari analisis cost utility. Yang pertama, memperkirakan perbandingan antara suatu biaya intervensi yang berhubungan dengan kesehatan. Yang kedua, menghasilkan keuntungan dalam hal kualitas hidup dalam setahun oleh para penerima manfaat kesehatan. Selanjutnya ada manfaat analisis cost utility. Dalam skala kecil dapat menentukan terapi terhadap pasien dalam suatu pengobatan yang dipilih sehingga dengan biaya yang seminimal mungkin dapat berdampak manfaat yang maksimal. Sedangkan dalam skala besar, pemerintah dapat menentukan kebijakan dalam hal pemberian subsidi terhadap obat atau program kesehatan. Selanjutnya ada prinsip analisis cost utility. Analisa biaya dilakukan untuk menentukan biaya yang dikeluarkan dalam kurun waktu 1 tahun anggaran. Pelayanan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan tercapainya hidup sehat bagi setiap penduduk agar terwujudnya kesehatan masyarakat yang optimal. Selanjutnya ada kelebihan dari analisis cost utility. Yang pertama, CUA memungkinkan perbandingan di berbagai program dan kebijakan kesehatan dengan menggunakan satuan ukuran umum. Yang kedua, CUA memberikan analisis total manfaat yang lebih lengkap daripada analisis biaya manfaat sederhana. Yang ketiga, CUA memperhitungkan kualitas hidup yang dimiliki seseorang, sedangkan CBA tidak. Yang terakhir, satu-satunya metode farmakoekonomi yang memperhatikan kualitas hidup dalam metode analisisnya. Ini ada kekurangan dari analisis cost utility. Yang pertama, mengukur kualitas hidup lebih sulit daripada mengukur nilai moneter kehidupan melalui peningkatan kesehatan seperti yang dilakukan dengan analisis biaya manfaat. Yang kedua, CUA perlu mengukur efek peningkatan kesehatan untuk setiap tahun kehidupan setelah program dimulai. Yang ketiga, tidak adanya standarisasi sehingga memicu inkonsistensian pada penyajian data. Selanjutnya, menghitung analisis cost utility. Analisis utility biaya dihitung dengan menggunakan rumus average cost utility ratio yang dapat dihitung berdasarkan jumlah biaya yang dikeluarkan terhadap utilitas pengobatan dengan rumus biaya pengobatan dibagi dengan utilitas pengobatan. Selanjutnya ada contoh kasus dari analisis cost utility. Berikut dapat dilihat contoh perhitungan AUB yang diambil dari kasus pengobatan kanker malignan melanoma stadium 2 di rumah sakit. Pada kasus ini, akan dibandingkan utilitas biaya dari program A yaitu dengan tanpa uji dan tanpa interferon, sedangkan pada program B dengan uji SLN dan interferon untuk mereka yang positif. Berikut merupakan langkah-langkah perhitungan dari analisis utilitas biaya. Yang pertama, menentukan tujuan. Yang kedua, buat daftar cara untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, identifikasi masing-masing alternatif. Keempat, ada identifikasi dan hitung biaya pengobatan. Yang kelima, ada hitung dan lakukan interpretasi utilitas biaya dari pilihan pengobatan. Yang keenam, ada interpretasi. Yang ketujuh, ada lakukan analisis sensitivitas dan ambil kesimpulan. Selanjutnya ada review jurnal. Judul jurnal yang saya review, analisis biaya dan nilai utilitas pasien hemodialisa yang diberikan terapi sevelamer karbonat. Yang pertama ada pendahuluannya. Penyakit gagal ginjal kronik merupakan perkembangan
gagal ginjal yang progresif dan lambat. Ginjal kehilangan kemampuannya untuk mempertahankan volume dan komposisi cairan tubuh dalam keadaan asupan makanan secara normal. Sevelamer hidroksida dan sevelamer karbonat merupakan agen pengikat fosfat yang tidak mengandung kalsium, namun lebih efektif dalam mengontrol kadar fosfat dan produk kalsium fosfat. Biaya terapi sevelamer lebih mahal dibandingkan dengan agen pengikat fosfat kalsium. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui terkait biaya dan nilai utilitas pasien hemodialisa yang diberikan sevelamer karbonat. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama ada karakteristik pasien. Dari tabel 1, mendapatkan hasil uji statistik karakteristik pasien hemodialisa menunjukkan nilai P lebih dari 0,05 yang artinya tidak ada perbedaan proporsi karakteristik antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimental pada pasien hemodialisa. Yang kedua, gambaran respon EQ 5D dan 5L, nilai utilitas dan skor EQ 5D FAS pada pasien PKK yang menjalani hemodialisa. Hasil penelitian ini hampir sama dengan yang dilakukan oleh Sakatong dan Kasem pada pasien PKK yang menjalani dialisis peritoneal di Thailand, yang menggunakan kuesioner EQ 5D3L, menunjukkan bahwa sekitar 60% pasien mempunyai masalah pada kegiatan yang biasa dilakukan dan pada rasa nyeri atau tidak nyaman, serta 50%-nya lagi pasien mempunyai rasa cemas atau nilai utilitas dari skor EQ 5D FAS yang diperoleh dari penelitian Sakatong dan Kasem adalah masing-masing 0,5 plus minus 0,23 dan 0,5 plus minus 0,23. Sementara nilai utilitas dan skor EQ 5D FAS-nya menunjukkan 0,87 plus minus 0,14 dan 74,3 plus minus 10,4. Nilai utilitas pasien PKK yang menjalani hemodialisa berdasarkan penelitian ini adalah 0,87 plus minus 0,14. Yang ketiga ada nilai utilitas dan skor EQ 5D FAS pada pasien hemodialisa dengan terapi sevelamer karbonat dan CaCO3. Berdasarkan hasil uji statistik menunjukkan nilai utilitas baseline di awal penelitian antara kelompok CaCO3 dan sevelamer karbonat tidak ada perbedaan bermakna, atau bisa dikatakan nilai utilitasnya sama. Setelah mendapatkan sevelamer karbonat selama 8 minggu, rata-rata nilai utilitas berubah menjadi 0,93 plus minus 0,08. Dan pada kelompok kontrol yang diberikan CaCO3 juga mengalami perubahan menjadi 0,83 plus minus 0,14. Sedangkan pada tabel 4 menunjukkan hasil uji statistik yang menunjukkan tidak ada perbedaan skor baseline 0 EQ 5D FAS antara kelompok eksperimental dan kontrol. Tetapi setelah 8 minggu di akhir penelitian, hasil uji statistik menunjukkan adanya perbedaan yang bermakna di antara kedua kelompok. Kesimpulannya, perubahan skor EQ 5D FAS dalam kelompok eksperimental dan skor EQ 5D FAS kontrol antara awal dan akhir penelitian dengan hasil uji statistik menunjukkan tidak ada perbedaan yang bermakna, atau menunjukkan skor EQ 5D FAS yang sama dengan skor EQ 5D FAS baseline, sehingga dikatakan tidak berbeda bermakna. Jika dilihat dari selisih skor EQ 5D FAS di akhir penelitian dan di awal penelitian, antara kelompok eksperimental dan kontrol dengan hasil uji statistik menunjukkan tidak ada perbedaan yang bermakna. Hal ini mungkin bisa disebabkan karena jangka waktu penelitian yang pendek, yaitu hanya 8 minggu, dan sampel yang terbatas, sehingga efek sevelamer karbonat terhadap kualitas hidup pada pasien hemodialisa belum terlihat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.